Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini ya. Senang sekali di pagi hari ini tentunya kita kembali menemani dan juga menjumpai Anda dalam bijak hari ini di edisi Jumat 23 September 2022. Besok kita akan sama-sama merayakan Hari Tani Nasional tahun 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini terkait dengan menjelang Hari Tani Nasional, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga Berita Sultan TV. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui Nin Media di channel 026. Kita akan bahas tema yang sangat menarik, yakni nasib petani di era industri 5.0. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita melalui ada Kang Aslama Nandarizal SH MHum selaku Ketua Advokasi Pemuda Tani HKTI Provinsi Banten. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kang, sehat hari ini? Pagi, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua. Oke, aku panggilnya apa nih? Kang Aslama, Kang Nanda, Kang Rizal. Ada 3 ya namanya. Assalamu aja boleh. Kang Aslama ya, oke. Kang Aslama, 24 September 2022 kita akan sama-sama merayakan Hari Tani Nasional ya. Nah, mungkin mau disampaikan terlebih dahulu apa sih kemudian yang menjadi harapan dan juga ucapan-ucapan dan mungkin doa ya di Hari Tani ini. Baik, sebelumnya teman-teman semua dan siapapun dan semualah yang menonton, menyaksikan, menyimak acara ini. Terima kasih sebelumnya kepada Sultan TV ya atas undangannya dan kita bisa nanti sharing bersama-sama. Pertama-tama, saya ucapkan dulu untuk besok ya, selamat Hari Tani 2022 yang jatuh pada 24 September, khususnya kepada para petani kita di Indonesia, dan dengan berbagai macam harapannya semoga pertanian kita akan semakin maju, semakin modern, dan kesejahteraan bagi para petani, kaum tani, bahkan buruh taninya. Gitu dulu Kak. Amin. Keteh aja ya. Baik. Ini apa harapan kita bersama ya. Nah, kalau Kang Aslama sendiri memang backgroundnya petani atau tapi kalau kita lihat studinya tidak ada hubungan dengan petani ya? Iya, betul sekali. Memang kalau saya secara pribadi sebagai akademisi sebenarnya. Sebagai dan akademisi. Memang di bidang sejarah dan juga pemerintahan ataupun politik. Tetapi memang terkait dunia pertanian ini tetap menjadi concern kita bersama. Dan ini ketika saya dimandatkan atau ibaratnya mendapat amanah menjadi ketua advokasi, memang yang kami arahkan atau bergeraknya itu lebih ke bagaimana kajian-kajian tentang petani dan pertanian ini, lalu follow up-nya nanti kepada pendampingan hukum dan lain-lain. Seperti itu dulu. Oke, ada kajian-kajian yang kemudian juga ini harus terus digalakan kepada para petani ya. Ini sangat penting sekali. Nah, ini ada HKTI, ada Pemuda Tani ya, Kang Aslama. Ya, apakah ada perbedaan atau mungkin masih satu naungan di HKTI? Masih satu naungan di HKTI. Kalau Pemuda Tani itu sayapnya. Kalau Pemuda Tani sayapnya. Fokus teman-teman anak muda yang bergabung dalam HKTI diarahkan memang ke pemuda taninya. Dan ketika nanti semakin berkembang, sudah semakin siap dan lebih banyak mendukung ataupun ibaratnya concern di bidang pertanian dan petani, nanti move ke HKTI-nya seperti itu. Ke HKTI, oke. Nah, kalau HKTI Banten sendiri sudah dibentuk sejak kapan dan juga pemuda taninya ini mengikuti juga ya Kang Aslama? Kalau di HKTI-nya, saya mungkin tadi sudah sempat ya out of the box ya kita mesti. Memang kalau untuk HKTI sendiri itu ranahnya bapak-bapak kita yang sudah senior, tetapi saya akan lebih berbicara terhadap pemuda taninya. Kalau kami di Pemuda Tani HKTI, memang di Banten baru didirikan 2018. Nah, jadi berusaha HKTI mengumpulkan anak-anak muda atau para pemuda dari berbagai latar belakang. Jadi bergabung di HKTI atau Pemuda Tani HKTI bukan berarti memang dia pelaku atau usaha tani atau sebagai petani. Ini latar belakang yang berbeda-beda, termasuk salah satunya saya di bidang akademisi, sebagai akademisi juga diajak bergabung ke Pemuda Tani HKTI. Walaupun awalnya terasa berat ya, karena agak sedikit
tidak ranah, Ya. tetapi yang bisa saya sebagai akademisi memperjuangkan para petani melalui kajian-kajian terlebih dahulu sebelum nanti di follow up oleh bidang-bidang lainnya. Nah, ada berbagai di Pemuda Tani HK. Ya, tentunya memang disiplin ilmu juga ini perlu ya ditanamkan kepada para petani kita. Nah, kalau Kang Aslama sendiri melihat para petani muda khususnya ya, petani-petani muda di Provinsi Banten seperti apa sih Kang perjalanan dan juga perkembangannya saat ini? Iya, kalau berbicara petani muda, Mm-mm. ini sebenarnya tidak hanya di Banten tetapi menjadi keresahan kita bersama di seluruh Indonesia. Anak muda, apalagi generasi milenial dan Gen Z ya sekarang, ini kebanyakan sangat tidak tertarik menjadi petani atau di dunia pertanian. Tetapi saya masih memiliki teman-teman yang memang bergerak, padahal anak muda, tapi dia mereka sangat konsentrasi di bidang pertanian ini. Misalkan beberapa platform-platform, tapi jangan sebut mereknya ya, karena nanti nah itulah. Ya, ada beberapa teman-teman yang memang bergerak di bidang pertanian. Bahkan teman saya dulu S1 di UGM, saya izin cerita, dia visipol, ilmu politik, dan ketika sudah lulus, dia balik ke kampungnya dan menjadi petani, benar-benar menjadi petani. Dia tinggalkan semua akademiknya, dia tinggalkan semua pekerjaannya dan menjadi petaninya langsung. Nah, ini saya pikir satu hal yang sangat menarik. Tapi kalau di Banten itu di luar Banten ya, tapi kalau berbicara di Banten, ada beberapa teman-teman kami dan juga sekjennya Pemuda Tani HKTI Provinsi Banten, Bang Iftikar, itu mendirikan juga platform-platform terkait dunia pertanian. Nah, kayak gitu kira-kira. Dan ini menjadi bagus sekali. Jadi walaupun tidak terlibat langsung sebagai petani, tetapi yang bagaimana mendukung hasil-hasil bumi ataupun produk-produk pertanian itu, ya, bagaimana memutus mata rantai tengkulak. Nah, ditambah dengan digitalisasi, revolusi teknologi, dedikasi dan lain-lain. Nah, apa sih kemudian yang masih menyebabkan Gen Z tadi ya, Kang Aslama juga sudah menyebutkan masih rendah sekali minatnya untuk menjadi pelaku-pelaku tani. Meskipun tadi juga sudah disebutkan bahwa tidak hanya harus menjadi profesi tani, tapi juga bisa mendukung hal-hal lainnya, Kang. Kenapa? Menurut saya sistemik sih, Teh. Sistemiknya dalam arti kita tidak bisa menyalahkan penuhnya anak-anak muda tersebut. Jangankan Gen Z, generasi kita saja mungkin kalau dikasih pilihan lebih baik kerja kantoran apa jadi petani. Atau ibaratnya mendingan jadi news anchor ataupun jadi host misalnya kayak Teteh misalnya. Atau misalnya bergerak misalkan bikin atau mengembangkan usaha pertanian. Kemungkinan besar teman-teman muda kita ya tidak memilih yang kedua tadi. Gitu. Ini sistemik sebenarnya. Nah, sistemiknya karena apa? Karena pertama kurangnya edukasi dan sosialisasi. Ini lagi-lagi karena pendidikan. Kita lihat di Provinsi Banten, berapa banyak SMK dengan jurusan pertanian. Di Kota Tangerang masih ada yang memang sudah melegenda. Itu SMK Negeri 2. SMK Negeri 2 Kota Tangerang yang memang fokusnya di bidang pertanian. Tapi itu pun semakin kesini pertaniannya semakin menghilang, digantikan dengan berbagai atau ditambah dengan berbagai jurusan-jurusan lainnya yang ya suka atau tidak suka pada akhirnya menghilangkan identitas SMK Negeri 2 Kota Tangerang sebagai bahasa kita SMK Pacul. Nah, karena identik dengan pertanian di zaman dahulunya. Gitu. Kalau di SMK lainnya, ya ini juga menjadi titik perhatian kita di pendidikan ya. Kalau saya rasa untuk meningkatkan itu, kita mungkin tidak perlu itu ranah dinas pendidikan untuk membangun sekolah-sekolah pertanian. Tapi yang bisa kita lakukan nanti perjuangan ke depannya, edukasi dan sosialisasi kepada anak muda dengan dunianya anak muda kan beda sekarang. Mungkin dengan TikTok, Reels dan lain-lain misalkan, yang memang harus dikembangkan lebih lanjut sehingga kemasannya menjadi menarik. Bahwa pertanian juga peluang usaha yang besar loh, kan seperti itu. Padahal harusnya perkembangan teknologi, media sosial, ini harusnya digunakan juga untuk kemudian meningkatkan potensi pertanian ya. Kalau di Banten, Kang Aslama sendiri melihat potensi pertanian cukup kuat, cukup besar? Ya, betul sekali.
tapi memang lagi-lagi ada hal yang memang menjadi miris ya atau prihatin, yaitu pembangunan. Ini sebenarnya masalah klasik menurut saya ya. Di mana baik itu di Jawa ataupun di luar Jawa, ketimpangan ini terjadi, ada benturan antara pertanian atau lahan yang luas yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, lagi-lagi tinggalnya dengan pembangunan. Mau tidak mau, semakin tipis nih lahan-lahan pertanian kita. Kita tidak usah berbicara jauh-jauh, misalkan di Tangerang sudah semakin luar biasa. Mungkin kalau di sekitaran Tangerang Kota atau Tangerang Selatan, memang sudah semakin habis ya lahannya. Tapi yang menjadi miris ketika masuk ke Tangerang Utara ataupun Tangerang Barat, yang tadinya itu hamparan sawah yang luas, tapi sudah semakin banyak developer masuk ke sana. Nah ini yang menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana kita bisa mengembangkan itu, sementara ya, pemerintah tidak bisa mengambil atau mungkin belum bisa mengambil jalan tengahnya antara pembangunan industri ataupun juga pertanian bagi masyarakat sekitar. Baik, ini ada penyusutan lahannya yang mungkin setiap tahun tadi berkurang ya Kang Aslama. Selain penyusutan lahan, apakah jumlah para petani kita juga berkurang? Mau tidak mau, kalau saya rasa seperti itu, mau tidak mau itu sekali. Gitu. Bagaimana kita tadi ya, minatnya saja sudah berkurang, ditambah lahannya sudah tidak atau sudah semakin menyusut, gitu. Tanah-tanah juga sudah semakin banyak yang dijual, dibangun lagi, entah membuat rumah, membuat kontrakan, bahkan sampai ke developer, pembangun perumahan, membangun industri, pabrik dan lain-lain. Ini yang akhirnya teman-teman kita yang anak muda ya lebih condong memilih pekerjaan, ya dia langsung bekerja. Gitu. Mungkin kerja di pabrik atau kerja di kantor dan lain-lain, daripada membuang waktunya untuk mengurusi sawah. Walaupun misalnya mungkin atau beberapa teman saya juga punya warisan sebenarnya, tetapi ketika orang tuanya sudah tidak ada, sawahnya malah dijual misalkan. Nah ini menjadi perhatian kita bersama. Lagi-lagi edukasi dan sosialisasi ini yang penting sekali. Sebelum kita mengeluarkan atau ibaratnya bergerak membuat program, ya membuat kebijakan, mau tidak mau menurut saya edukasi sosialisasi itu akan terlebih dahulu, dan ini membutuhkan bantuan dari pemerintah, tidak hanya dari kami sebagai organisasi ataupun sebagai akademisi saja. Kalau pemerintah provinsinya kurang bisa bekerja sama terkait hal tersebut, kita juga merasa kesulitan juga. Baik, padahal kalau bicara soal pendapatan seharusnya menjadi petani juga bisa kaya raya ya Kang Aslam. Mungkin takutnya ya, betul sekali. Kaya raya. Kemarin iya, misalkan kemarin ya 200 hektar porang tuh baru ditanam dan mendapat dukungan dari pemerintah, dari Pak Gubernur Wahidin Halim ya, mendapatkan full paket dan lain-lain. Tetapi apakah hanya sebatas itu saja? Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten, terutama terkait kesejahteraan juga nantinya. Ya. Baik, ini peningkatan produksinya harus ditingkatkan, kualitasnya, SDM tadi yang sudah beberapa kali kemudian disinggung oleh Kang Aslama terkait dengan edukasi dan juga sosialisasi ya yang harus dimasifkan akademisi dan juga pemerintah. Kang Aslama, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sih kemudian cukup optimiskah kemudian para petani khususnya mungkin di Provinsi Banten ya bisa meningkatkan kualitasnya dan juga meningkatkan tingkat produksinya sehingga bisa menjadi lebih sejahtera. Tetap bersama kami pemirsa, bincang hari ini.